Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat maghrib dan pengajian rutin yang dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan nikmat Allah, dengan qudrah iradanya Allah, kita hadir dalam majelis yang barokah. Salat maghrib secara berjamaah dilanjutkan dengan kajian keislaman secara rutin. Mudah-mudahan ketaatan, kebaikan, amal soleh yang kita lakukan menjadi bagian catatan-catatan penting untuk memberatkan timbangan kebaikan kita di mizanul syar'i, timbangan di yaumil hisab pada masyar, insyaallah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang berbahagia ini, topik yang akan kita bahas adalah sidang pengadilan terakhir. Sebelum kita masuk kepada persoalan yang berhubungan dengan i'tiqadiyah, keyakinan kita tentang kegaiban, bagaimana dahsyatnya, maha gentingnya sidang yang akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan seluruh manusia sejak Nabiullah Adam sampai terakhir bumi dan seluruh isinya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jamaah dimuliakan di cinta Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencoba untuk masuk pada gambaran sidang pengadilan yang seringkali kita saksikan, mungkin ada yang pernah mengalami pengadilan yang dilakukan oleh manusia. Sana ada hakim, ada jaksa, ada penuntut, ada pembela, ada notulen, ada terdakwa, ada banyak orang juga menyaksikan. Masya Allah, kenapa setiap kali terjadi suatu peristiwa masuk pada sidang pengadilan itu, rata-rata yang bersangkutan itu selalu down, kesehatannya seringkali terganggu, sehingga kemudian banyak yang harus ditunda, diundur persidangannya karena yang bersangkutan sedang dirawat di rumah sakit, atau pernyataan dokter dia dalam kondisi sakit. Karena memang secara psikologis bahwa orang yang sedang salah, dia merasa berdosa, dia merasa bahwa pengadilan ini tidak akan mungkin memberikan pembelaan kemenangan atas dirinya, kecuali memang sidang pengadilan itu dilakukan secara tidak fair. Mungkin karena permainan kedip-kedip mata dengan hakim dan jaksanya, tumpukan-tumpukan merah-merah yang banyak barangkali masuk rekeningnya, sehingga bisa saja orang atau terdakwa yang harusnya salah kemudian dibenarkan, yang benar bisa disalahkan. Kalau kita perhatikan kasus ya Sambo dan
teman-temannya sampai sekarang, kenapa kemudian belum digelar persidangan itu? Sekarang sudah berapa bulan? Bagaimana perasaan keluarga Joshua? Bagaimana gregetnya warga negara rakyat Indonesia melihat ketidakadilan? Bagaimana istrinya pun tidak dimasukkan di penjara alasannya punya bayi. Padahal banyak sekali terdakwa-terdakwa yang mereka ada yang melahirkan di dalam penjara, ada yang memang lahirnya di luar dan bayinya terpaksa harus dibawa ke dalam penjara karena menyusui, ada yang harus berpisah dengan anaknya. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berbicara tentang ketidakadilan. Banyak orang yang kemudian menyuarakan aspirasinya. Entah itu didengar atau tidak didengar oleh penguasa ini, oleh orang-orang yang memegang otoritas tentang hukum ini, wallahu a'lam. Begitulah gambaran kira-kira pengadilan yang diadakan di dunia. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, bisa kita bayangkan, ya, bisa kita bayangkan ketika kemudian kita berada di sebuah suasana, situasi, kondisi di mana proses perjalanan menuju kepada persidangannya pun sangat panjang sekali. Fa aina tadhhabun? Setelah kamu setelah kamu hidup ini kamu pasti meninggal. Lalu Allah bertanya dengan istifham ingkari. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban karena yang diajak bicara itu mengerti. Hendak kemana dikau? Tentunya kita akan mati. Kalau kita mati berarti masuk ke alam barzah, alam transit. Ketika kita masuk kepada alam barzah, ini alam akhirat, alam yang sifatnya gaib. Walaupun akhirat, kehancuran dunia itu belum terjadi, tapi proses mukadimah untuk kehidupan akhirat itu mulai dijalani orang. Kalau kita hidup di dunia ini alam nyata, maka ketika kita masuk pada tahapan barzah, alam kubur, maka alam gaib sudah. Proses di alam barzah ini tidak ada satupun orang yang tahu sampai berapa lama kemudian matahari ini terbit dari barat. Bagaimana kemudian proses-proses tanda-tanda kiamat besar yang sudah kita jelaskan dari pertemuan-pertemuan kita di awal-awal itu, sampai selesai proses itu. Lalu kemudian langit digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi dan seisinya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunggu proses yaumul qiyamah, hari kiamat ini sangat panjang waktunya. Dari yaumul qiyamah ini lalu kemudian yaumul ba'ts, hari kebangkitan. Kita juga nggak tahu setelah hari kiamat itu langsung berurutan pada saat itu juga terjadi kebangkitan atau berselang waktu, wallahu a'lam. Karena nggak ada orang yang tahu, sifatnya gaib dia. Yaumul ba'ts, hari kebangkitan, ketika manusia keluar dari kuburnya dalam kondisi terheran-heran. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Sama seperti orang ketika tertidur lelap lalu dibangunkan ada gempa. Tubuhan posang, bingung. Beden apa? Beden apa? Beden apa? Kan dia. Ya. Coba sampean ada orang tidur dikagetin gitu, dibangunin. Ya. Pasti bingung dia. Ya. Sama dengan kita waktu keluar dari alam kubur itu, bingung kita. Dari hari yaumul ba'ts, hari kebangkitan ini, kemudian manusia dari timur, barat, utara, selatan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah api dari Yaman. Api ini kemudian menggiring manusia, menerbangkan manusia ke mahsyar. Bumi mahsyar yang Rasulullah sebutkan, bumi mahsyar itu ada di Palestina. Bumi yang nanti tidak pernah ditempati oleh orang, tidak pernah diketahui oleh orang,
Yang pada saat itu kemudian kita semua manusia dari Nabiullah Adam dengan umatnya sampai terakhir Rasulullah dengan umatnya ketika terjadi kehancuran secara total alam ini. Semua manusia berkumpul membludak di mahsyar itu. Ibu bapak bisa bayangkan, ada kecelakaan lalu kemudian terjadi macet total. Bagaimana perasaan Anda, bagaimana psikologis Anda ketika antrian yang begitu panjang? Ada yang lapar, ya kalau bawa bekal, ya semua jalan full, ya masing-masing ingin mendahului, akhirnya susah. Mau keluar dari jalur tengah ke pinggir, tidak bisa diapit sudah. Lapar, ada yang kemudian haus, ya kalau bawa air, ada yang jukeme, ada yang jutae, macam-macam. Psikologis orang nunggu, grundelnya orang, ya sudah sekian lama berjam-jam, lalu kemudian ngesot, waduh, beban psikologisnya luar biasa, ya. Itu sifatnya sementara, tidak selamanya. Ini manusia dikumpulkan di mahsyar, ya dalam hadis Aisyah bahwa manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan di mahsyar dalam kondisi telanjang bulat. Ya, tidak bersendal. Ketika kemudian Ibunda Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau manusia dibangkitkan di alam mahsyar dalam kondisi telanjang bulat, maka begitu banyak orang saling melihat auratnya masing-masing, ada depan, samping kanan, samping kiri, samping belakang." Kata Nabi, "Ya Aisyah, hari itu tidak ada manusia yang punya pikiran kotor. Tidak ada orang yang ingin melihat orang telanjang di depannya, di kanan kiri belakangnya. Dia nggak peduli. Dia gak peduli bapaknya, dia gak peduli ibunya, anaknya, istrinya, orang-orang yang di dunia dia cintai. Tapi di mahsyar itu, semua orang memikirkan dirinya sendiri-sendiri. Mata terbelalak, kondisi ketakutan yang luar biasa. Menghadapi situasi kondisi yang tidak pernah dia saksikan, yang tidak pernah dia rasakan, dia nikmati di dunia ini. Semua orang dalam kondisi gelisah tingkat tinggi. Ketika dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah menjelaskan bahwa manusia nanti ketika dibangkitkan dalam kondisi telanjang bulat, lalu kemudian dia tidak bersandal, panasnya matahari yang sangat luar biasa, yang dalam riwayat Imam Ahmad, Allah hadirkan matahari dalam jarak 1 mil. 1 mil itu apa jarak waktu, apa jarak tempuh, apa jarak antara matahari dengan orang tersebut. Ya kalau 1 mil ya 1000 meter. Jarak yang begitu dekat. Ya Nabi menyebutkan ada orang keringat menutupi mata kakinya, ada orang keringat menutupi betisnya, ada orang keringat yang sampai ke dengkul, ada orang keringat sampai ke dadanya. Bahkan ada orang berenang dengan keringatnya, tergantung amaliyah semasa hidupnya. Jemaah dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian di mahsyar itu saking panjangnya waktu kita menunggu pengadilan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, masa menunggunya kita dengan pengadilan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala membutuhkan waktu 50.000 tahun. 1 hari di akhirat sama dengan putaran waktu di dunia 1000 tahun. Maka 50.000 tahun kali 1000 tahun, berapa panjangnya waktu yang kita menunggu? Ya, orang menunggu pengadilan digelar berbulan-bulan saja, beban psikologisnya, ketakutannya, nyari orang bagaimana advokat atau pengacara yang kira-kira bisa menyelamatkan dia, kira-kira deliknya bisa kita menghindar dari sini, pasal-pasal yang kita, bingung orang, materi dikeluar semua, ya dia sogok sana sini, intinya dia bisa terlepas dari
tuntutan. Keluarga yang menjadi korban pun kemudian marah, emosi, bisa jatuh sakit, histeris, karena merasa kebenaran itu tidak ditegakkan, hukum itu tidak ditegakkan, keadilan tidak ditegakkan. Berbeda dengan pengadilan di akhirat. Karena pengadilan di akhirat itu yang jadi hakim tunggal adalah Allah. Ya, kalau di dunia hakim jaksanya bisa disogok, Allah nggak bisa disogok. Iya, kalau di rumahnya Sambo kemudian CCTV-nya diambil, dicopot, Allah punya 2 CCTV yang tidak pernah trouble. Iya, kalau manusia CCTV-nya kalau pelennya mati nggak berfungsi, dirusakin nggak berfungsi. Tapi CCTV-nya Allah nggak pernah trouble. Mau angin, mau peledak, mau hujan, mau siang, mau malam, nggak pernah tidur malaikat. Ya, Raqibun wa Atid, yang selalu mencatat kebaikan seorang hamba dan keburukan seorang hamba. Karena catatan-catatan ini yang kemudian akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh manusia ketika pengadilan digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, karena panjangnya waktu 50.000 tahun dalam perhitungan akhirat. Ya, kita sebutkan tadi 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Maka kemudian dalam kehausan tingkat tinggi, penderitaan yang sangat luar biasa seperti itu, bayangkan, siapa yang mau kasih minum? Ya, ketika kemacetan total seperti tadi, kita gak sempat beli air tadi, mau turun gak bisa, haus luar biasa, mau cari kemana minuman? Masih bisa usaha di dunia, ya bisa. Masa orang mobilnya ditaruh di situ, biarkan sudah. Ketuk orang minta air, masih bisa dibantu dikasih minum. Di akhirat, yang kasih minum kita itu Allah. Al-Haud, telaga, Al-Kautsar, telaga yang Allah siapkan, yang Allah berikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Yang kemudian Rasulullah sebutkan dalam hadis sahih bahwa aku mendahulu di telaga itu dan aku menanti umatku di situ. Dan aku menikmati minuman telaga itu dan umatku menikmati minuman di telaga itu, dan ketika mereka sekali meneguk telaga itu, mereka tidak mengalami kehausan selama-lamanya. Yang telaga itu oleh Allah disiapkan gelas-gelas bagaikan bintang ke bintang di langit, kata Nabi. Lalu ada sebagian kelompok umatku tertahan oleh malaikat. Lalu kemudian aku bertanya pada Allah, ya Allah, kenapa sebagian umatku dipersilakan menikmati telaga Al-Kautsar ini, sedangkan sebagian lain engkau tahan mereka, engkau halau mereka? Ada apa gerangan ya Allah? Mereka udah umatku. Lalu katanya Allah, ya Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu setelah sepeninggalanmu mereka melakukan amalan-amalan baru dalam agama yang tidak pernah kau ajarkan kepada mereka. Itu disebut dengan bid'ah. Ya. Orang-orang yang melakukan amalan bid'ah ini yang kemudian mereka terhalang untuk tidak menikmati telaga Al-Kautsar, yang pada saat itu semua manusia membutuhkan karena kehausan tingkat tinggi. Anda bisa bayangkan terjadi dehidrasi. Orang dalam hidup ini saja kalau gak minum mati. Berada dalam posisi seperti itu, bagaimana penderitaannya, sengsaranya seperti apa? Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Proses ini panjang.
Proses ini panjang sampai kemudian jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kondisi pengadilan yang digelar oleh Allah Subhanahu wa taala ini saya sendiri tidak menemukan penjelasannya seperti apa. Ya. Berbeda ketika kemudian penjelasan yang berkaitan tentang mulai di alam barzah dan seterusnya, ada ayat-ayat hadis-hadis Nabi menjelaskan. Sedangkan memasuki pengadilan ini, seperti apa pengadilan ini dimulai, prosesnya bagaimana dan seterusnya, wallahu a'lam. Tapi ada hal-hal yang menjelaskan, dalil-dalil yang lain menjelaskan tentang proses yang berhubungan dengan pengadilan ini. Ketika semua manusia dalam posisi seperti itu, dalam telanjang dan semuanya, kita temukan bahwa Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahih, amal yang pertama yang berhubungan dengan ibadah, yang dihisab, yang diperhitungkan, yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengadilan itu adalah amalan salat. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamati shalah, fa in salahat salat wa in fasadat fasadat. Amal ibadah yang berhubungan dengan hablum minallah, antara kita dan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali dihisab, ditimbang, diperhitungkan di dalam pengadilan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan salat. Apabila salat itu baik, maka dia memberikan pengaruh kepada amalan lain menjadi baik. Puasanya jadi baik, hajinya baik, umrohnya baik, zakatnya baik, hubungan dengan kemanusiaannya baik, semua jadi baik. Tapi apabila salatnya bermasalah, terjadi kecacatan, terjadi kerusakan, maka ibadah-ibadah yang lain ikut menjadi rusak pula. Jadi standarisasinya itu adalah salat. Sedangkan amalan-amalan yang berhubungan dengan hablum minan nasnya, pertama kali dihisab, ditimbang dalam pengadilan itu adalah darah, pembunuhan. Ya, pembunuhan. Makanya kemudian dalam perspektif Islam bahwa membunuh seseorang itu harus ada alasan yang dibenarkan oleh syara. Dalam kisos misalkan orang yang membunuh, maka dia wajib dibunuh pula. Karena ketika pembunuhan dilakukan itu tanpa dengan alasan yang dibenarkan dalam Islam, maka seolah-olah dia membunuh seluruh manusia. Satu orang yang dibunuh, seluruh manusia dia bunuh. Satu orang yang diselamatkan nyawanya sama seperti dia menyelamatkan seluruh manusia, seperti dijelaskan Allah dalam surat Al-Maidah. Betapa Islam memberikan penghargaan terhadap kehidupan seorang manusia. Jangankan orang Islam, orang kafir sekalipun, kafir dhimmi, orang kafir yang berada di wilayah pemerintahan Islam, yang dia tunduk pada aturan Islam, yang dia tiap tahun membayar pajak per kepala. Tiap tahun dia bayar pajak. Jadi pajak itu yang bayar bukan orang Islam, yang bayar itu orang kafir. Kalau dalam pemerintahan Islam, karena yang ada dalam Islam itu adalah zakat. Setiap orang Islam mengeluarkan zakat dari berbagai macam elemen harta-harta kekayaan yang dimasukkan dalam kategori zakat. Jadi ketika orang Islam mengeluarkan zakat, nggak ada kewajiban mengeluarkan pajak kalau dalam pemerintahan Islam. Kalau dalam pemerintahan demokrasi, ya selain dia mengeluarkan zakatnya, keluarkan juga pajaknya. Ya, insya Allah. Nggak ada satupun di Indonesia ini kita nggak keluarkan pajak. Sampai orang kencing pun keluarkan pajak. Orang duduk di mana saja keluarkan pajak. Bangun masjid keluarkan pajak. Semua ada pajaknya.
Antum bisa hitung berapa ribu triliun pajak ya yang rakyat ini kasih ke pemerintah. Toh kemudian kurang-kurang terus juga gitu. Gak bisa terbayar utang ini. Kemana larinya ribuan triliun uang itu? Wallahu a'lam. Nah, jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu. Orang kafir dzimmi ini ketika dia berada di wilayah pemerintahan Islam, dia bayar pajak per kepala setiap tahunnya, maka Islam, maka pemerintahan Islam, maka umat Islam wajib menjaga, melindungi orang kafir dzimmi. Kata Nabi, siapa yang mendolimi, siapa yang menyakiti kafir dzimmi, sama seperti dia memerangi aku. Sama seperti dia menyakiti aku. Haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Sama dengan orang Islam kedudukannya. Apabila kafir dzimmi diserang oleh orang kafir harbi, wajib bagi pemerintahan Islam membantu menyerang orang kafir harbi demi melindungi kafir dzimmi. Kalau orang kafir saja hartanya dipelihara, dijaga oleh pemerintahan Islam, kehormatannya dijaga oleh pemerintahan Islam, darahnya tidak boleh ditumpahkan dan dijaga, dihormati, dilindungi oleh pemerintahan Islam. Bagaimana mungkin seorang Islam melenyapkan nyawa saudaranya? Maka kemudian persoalan tentang hablum minan nas pertama yang dihisab dalam pengadilan itu adalah tentang darah. Jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan pula dalam hadis sahih tentang nikmat-nikmat yang Allah tanya di dalam persidangan. Ya. Tidak akan bergeser kedua betis seorang hamba sampai dia ditanyai. Kalau ditanyai berarti sudah masuk proses persidangan. Karena 50.000 tahun itu kita menunggu pengadilan. Berarti tidak ada komunikasi kita dengan Allah pada saat itu. Kita dibiarkan begitu saja. Ya amalnya baik, ya menikmati kebaikannya. Ya amalnya buruk, ya dia merasakan sengsara dan menderita yang luar biasa. Dibiarkan sama Allah sampai 50.000 tahun. Baru diadakan sidang terbuka. Nah, sidang terbuka berarti ada dialog antara Allah dengan hambanya, ada pertanyaan Allah sebagai hakim terhadap terdakwa hambanya ini. Tidak akan bergeser betis dua orang hamba sampai ditanya 4 nikmat. Bagaimana dengan hidupmu ini? Usia yang Allah berikan ini mau ngapain kita? Kan kita sudah bersumpah itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, pengorbananku, penyembelihan hewan korban, hidupku, matiku, semuanya diperuntukkan Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya, nikmat hidup yang aku berikan itu ngapain kamu? Kau habiskan untuk apa? Untuk beribadah, ketaatan, membantu orang, memperbanyak amal soleh, atau memperbanyak kemaksiatan? Ditanya oleh Allah. Bagaimana dengan fisikmu? Nikmat fisikmu ini, tubuhmu yang gagal Allah berikan ini, kau gunakan untuk apa? Apa kau gunakan untuk ibadah? Kau gunakan untuk bersusah payah, berletih dalam ketaatanmu? Kau gunakan fisikmu untuk membantu orang? Kau gunakan fisikmu untuk menjaga di perbatasan wilayah keamanan? Maka Nabi mengatakan 2 mata. Ini hebat sekali nih para polisi dan TNI ini. Orang-orang yang ronda malam, piket malam itu Masya Allah luar biasa nih. Yang mengadakan ronda-ronda di pos kamling tiap malam itu luar biasa ganjaran pahalanya. Para polisi yang nggak tidur jaga keamanan, para TNI yang jaga di perbatasan kota, apalagi kondisinya genting. Kata Nabi, 2 mata yang tidak pernah tersentuh oleh api neraka adalah mata yang tidak pernah tidur untuk menjaga keamanan orang. Kita enak tidur, mereka yang kemudian menjaga keamanan kita. Kasihan gajinya ya. Anggota DPR nggak kerja apa-apa, banyak tidur, banyak ngorok, banyak datang main HP, gajinya besar, tunjangannya besar, ya.
kasih kehidupan mewah. Kasihan tuh saudara-saudara kita TNI itu, masya Allah. Kesana sini menjaga keamanan, gajinya kecil, pensiun nggak dihargai, ya. Lebih berharga si penyanyi cilik dari Banyuwangi itu. Siapa namanya? Siapa? Farel. Lebih berharga ya. 17 Agustus itu dulu, masya Allah. 17 Agustus saya masih SD dulu itu. Itu adalah suasana sakral. Begitu sudah trompet berbunyi, lagunya seraya, tenang Pak. Ya macam-macam sampai zaman Soeharto Pak. Dihajar betul. Itu sepatu ini depannya ini ada besinya Pak. Zaman dulu Pak. Tenang, tertib. Sekarang enak dibuat goyang-goyang dia nyanyi-nyanyi di Senayan gitu. Enggak ada anunya sudah. Masya Allah, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya, ya fisik ini digunakan untuk apa? Maka Nabi mengatakan, al-mu'minul qawiyyun khairun wa habbilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat khairun, itu jauh lebih baik. Wa habbilallah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'minid dhaif, dibandingkan seorang mukmin yang lemah. Salah satu di antara kekuatan yang diajarkan dalam Islam adalah quwwatul jasadiyah, kekuatan fisik. Ya, makanya anak disuruh orang tua disuruh mengajarkan anaknya berenang, diajarkan menunggang kuda, diajarkan memanah, seni bela diri, ketangkasan dan semuanya harus kita lakukan. Minimal kita bisa push up, sit up dan seterusnya. Ya, biar fisik kita kuat. Dakwah ini butuh fisik yang kuat. Ustadz, kiai, ulama, habaib, ya kalau jam terbangnya biasa, kalau jam terbangnya tinggi, kadang-kadang ketemu istri saja susah, bisa berbulan-bulan nggak ketemu istri. Sana sini dakwah, ya, masya Allah. Kalau sakit ustadznya ya apa? Pernah suatu waktu di masjid di kota, ustadz yang jadi khotib Jumat itu dari Keraksan. Ya, waktu pelebaran jalan itu, ya ustadznya juga harusnya mikir, sudah tahu kan ada pelebaran jalan itu, cor-cor jalan itu, harusnya kan berangkatnya lebih awal, karena kemacetan seperti itu, berangkatnya mungkin mepet barangkali, dia perhitungkan sini Keraksan Probolinggo nyampe gitu, orang sudah bingung. Ini cerita, saya nggak hadir waktu karena saya juga khutbah Jumat, khotib juga. Begitu waktu udah masuk, ustadz tersebut nggak hadir, nggak bisa, karena masih di jalan dia. Apa yang terjadi? Posan tampilnya, saling nunjuk, itu nggak ada yang bisa. Sampai seorang sesepuh ditunjuk, Pak Haji monggo sampai sudah, sesepuhnya. Oke kalau gitu, kasih waktu saya 5 menit, mau ngambil buku dulu, buku khutbah Jumat ke rumahnya. Ngomong gini Pak Haji, waktu baca khutbah Jumat juga salah. Nah orang nggak biasa naik Jumat, naik di mimbar Pak, grogi Pak. Jangan dianggap biasa orang duduk begini, naik mimbar bukan pekerjaan yang biasa Pak. Orang nggak biasa bisa kemeh Pak. Semua mata memandangnya, melihatnya. Makanya dulu saya belajar di Sanawiyah itu, kamu ketika berceramah jangan sampai melihat mata orang. Lihat jidatnya ke atas, jangan lihat ke bawah. Takutnya ketika kamu lihat mata orang, kamu dikerjain temanmu apa, hilang, grogi dan seterusnya. Masya Allah. Apa katanya? Ternyata ya jadi khotib itu berat sekali ya. Saya walaupun baca ngetek, duk, sampai salah bacanya. Kun baca ya. Ada kisah seorang khotib yang biasa bawa kerepean. Ya. Waktu berwudu, teksnya ini jatuh Pak, jatuh. Begitu naik mimbar, tahmid dan seterusnya, masuk kepada intinya, posang Pak. Dimar ya, aku. Ya, mulai sudah nih Pak, pucat nih Pak, mulai keringatan keluar sudah. Ya, masya Allah. Ada ibu kades disuruh waktu acara 17 Agustus itu,
disuruh memberi sambutan ganti Pak Kades. Begitu assalamualaikum, dia nggak bisa ngomong, langsung geblak Pak, pingsan Pak. Ya, demam panggung orang Pak. Gak semua orang bisa Pak duduk begini Pak. Ya. Nah jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Fisik, kau apakan selama hidupmu ini? Ya, apa fisiknya dirusak, disuntik, ya, dirusak dengan narkoba, dirusak dengan puto, heroin dan sejenisnya. Makanya kan orang yang mentato, ya, Nabi menjelaskan dalam hadis, la'anallah, Allah melaknat, bahasanya kasar sekali itu. Laknat itu sudah dosa besar, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Laknat Allah atas seseorang yang mentato tubuhnya, minta ditato tubuhnya. Orang yang mengkikir giginya, minta dikikir giginya. Ini tukang salon ini. Orang yang menyambung rambutnya, minta disambungkan rambutnya. Nah, wig ini. Ya, apa boleh? Orang yang mencukur alisnya dan minta dicukuri alisnya. Kena semua ini. Yang pasiennya, yang klien itu kena, pelaku dalam dunia bisnis salon juga kena semua ini. Ya. Ngeri-ngeri ya, tatonya macam-macam Pak. Bentuk tatonya juga macam-macam. Di areal, sampai area vitalnya pun ditato semua. Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Dewan Dakwah Islam Indonesia beberapa kali, dua kali kalau nggak keliru ya, di rumah dinas wali kota mengadakan penghapusan tato secara massal pakai laser Pak. Wah, Masya Allah, ya. Sampai kemudian ada wanita yang tatonya di daerah vitalnya. Ya, yang melaser ya pihak wanita juga, tim wanitanya, bukan laki. Nyaman. Kenapa kemudian sampai begitu? Allah beri laknat. Allah ngasih kita tubuh kita ini paling ideal, Pak. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia itu paling ideal, paling baik sudah. Jadi ada orang dicipta oleh Allah seperti cebong, ya, pendek, pentet. Itu terbaik sudah buat dia. Terbaik. Mungkin orang yang normal lain melihat, ya, kok nggak ideal ya? Katanya sampai nggak ideal. Katanya Allah paling ideal udah. Terbaik buat dia udah. Ada yang dikasih tinggi, ada yang pendek, ada yang sedang-sedang, ada rambutnya lurus, ada rambutnya keriting, ada kulitnya putih, kulitnya kemerah-merahan, kulitnya kuning langsat, ada yang hitam, ada hitam pekat, ada yang giginya besar, giginya kecil, macam-macam Pak. Ada matanya beloan besar gitu, ada yang sipit. Semua Allah ciptakan ini beraneka-ragam. Itu terbaik sudah. Ya, terbaik. Jangan dirusak, jangan dirusak. Ya. Beda kalau kita mengoptimalisasi tubuh, beda Pak ya. Beda, karena memang perintahnya begitu, kuatkan fisik kan, angkat barbel tiap hari, kayak ada rai gitu, ya, bagus, ya, bukan merubah, ya, ciptaan Allah bukan, ya. Kita disuruh push up, apa, olahraga apa, biar badan kita kuat, karena waktu ngangkat pedang itu butuh kekuatan. Untuk bisa bayangkan pedang zaman dulu ya. Pedang di Flores, pedang untuk perang itu di Flores sampai sekarang. Segini matanya, bilanya Pak. Ya. Itu kepala orang langsung Pak. Antum lihat di jagal kisah di Saudi Arabia itu. Gini tuh Pak. Langsung Pak. Putus Pak. Zaman dulu itu baju besi sampai putus Pak. Besi tajamnya, apalagi pedangnya Ali bin Abi Thalib ya. Tajamnya kayak apa pedang dulu, zaman dulu Pak. Otomatis pedang yang tajam begitu gak mungkin pedang yang kecil Pak. Pedang yang ringan gak mungkin. Dia diangkat dengan kekuatan. Ayunan tebasannya juga butuh tenaga.
Makanya kemudian kita dibutuhkan fisik yang kuat. Allah tanya lagi nikmat tentang ilmu. Kau apakan ilmumu? Ya sudah saya ajarkan ya Allah. Sudah saya dermakan ilmu saya kepada semua orang ya Allah. Katanya Allah, kadzabta. Tarpak ben. Kamu sebarkan ilmu itu biar kamu dikatakan orang paling pintar. Ya, sok paling tahu. Ya, biar kamu disanjung orang. Wah. Ya, kiai masa kini, ustadz masa kini, ulama masa kini. Pengikutmu sampai ribuan. Tapi bangga kamu. Kamu tidak ikhlas dalam berinfak dengan ilmumu. Kadzabta, dusta kamu. Tanya lagi, ya harta. Kamu apakan hartamu? Oh Allah, sudah saya infakkan, sudah saya sedekahkan. Saya bangun rumah orang-orang miskin. Saya beri bantuan kepada orang-orang waktu bencana, banjir, longsor, dan seterusnya. Selalu saya bagikan. Kadzabta katanya Allah. Dusta ben, carpak ben. Pelit kamu. Kalaupun kamu keluarkan hartamu itu, kamu riya. Suka nyakit orang, ngungkit-ngungkit pemberianmu. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau lenyapkan, kau hilangkan pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan cara mengungkit-ungkit pemberianmu dan menyakiti orang yang menerimanya. Kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ingin sanjungan riya dari manusia. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat hidup, ya, nikmat fisik, nikmat ilmu, ya, nikmat harta, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menjelaskan dalam hadis sahih, ketika manusia semua berkumpul di situ, pengadilan dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian mulai mengeluarkan file-file data-datanya. Ditampakkan di layar raksasa. Ya. Semua manusia dari sejak Nabiullah Adam sampai akhir hancurnya dunia ini bisa menyaksikan, bisa melihat, bisa membaca. Walaupun berdirinya antriannya sampai ratusan tahun perjalanan, bisa tahu baca sudah. Ya, diperbesar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sistem sekarang teknologi apa saja manusia bisa, masa Allah enggak bisa. Allah punya segala-galanya. Maka kemudian keluarlah hadis itu. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapakah manusia-manusia yang pailit, manusia yang bangkrut? Para sahabat menjawab, ya menurut kami, hemat kami ya Rasulullah, orang yang pailit, orang yang bangkrut, orang yang tadi PC, orang yang tadi modal. Kata Nabi, oh benih. Orang saya bangkrut, saya pailit yang saya maksudkan itu benih tadi modal, benih tadi PC. Orang yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa amalan salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tapi semua amalannya habis ludes karena kesalahan-kesalahan sosial semasa hidupnya. Jadi begitu kita di dalam persidangan sebagai terdakwa, ya, ketika semua orang menyaksikan kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan terhadap dirinya, maka orang itu datang meminta keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tertulis itu, hari ini jam sekian, detik sekian, bulan, tahun, ya, semua ada. Lokasinya di mana, itu ditampakkan oleh Allah. Bukan saja pengacara yang mengeluarkan bukti-bukti foto, video Allah menunjukkan semuanya. Rekaman peristiwa kejadiannya di mana, dosa yang kita lakukan apa, semua Allah tunjukkan. Maka orang yang menyaksikannya langsung datang menghadap pada Allah. Ketika kemudian pahala sholat kita diberikan kepada mereka, tuntutan masih banyak, kesalahan kita terlampau banyak, terlalu besar.
pahala puasanya kita berikan, masih banyak tuntutan, pahala zakatnya kita berikan, masih banyak tuntutan, pahala hajinya kita berikan, masih banyak tuntutan, stop logistik kebaikan kita entek bes. Daromar ya. Allah mengambil dosa-dosa kesalahan yang orang menuntut tadi dilimpahkan kepada yang tertuntut. Orang yang menuntut tadi dosanya diambilkan, dilimpahkan kepada orang yang tertuntut, terdakwa tadi. Apa katanya Allah? Malaikat rantai dia lemparkan ke jurang neraka. Jadi kita ini jangan merasa aman, Pak. Ya, jangan merasa aman. Ya sampean, ya saya sebagai ustadz, ya semua tidak aman, Pak. Karena nggak ada yang tahu isi hati kita ini, Pak. Saya isi ini ikhlas apa karena semata-mata amplop, nggak ada. Hanya saya yang tahu, sampean nggak tahu. Antum melakukan kebaikan atau benar-benar ikhlas karena Allah atau niatnya lain, ya hanya antum dengan Allah yang tahu. Makanya kemudian orang yang walaupun jidatnya udah hitam di sini, nggak ada jamin masuk surga, Pak. Nggak ada. Karena kalau sholat kita diambil, karena dosa kita, dosa sosial terhadap sesama manusia waktu dunia, kita banyak menyakiti orang, merusak kehormatan orang, menebarkan berita hoax, harga diri martabat orang kemudian ternodai karena berita fitnah yang kita lakukan. Kita nampar orang, melukai orang, membunuh orang, semua kejahatan-kejahatan sosial itu pahala kebaikan kita, Pak. Iya, mon orang yang sholat, Pak. Mon tak bajeng orang ada remar ya. Puasa juga enggak. Sholat setahun sekali, Idul Fitri sudah ada. Aku remar ya. Orang yang sholat rutin puasa, umroh kebayi mainan, haji bolak-balik saja belum ada jaminan kebaikannya diambil, karena ketika orang semua menyaksikan kita sebagai terdakwa di situ. Jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu. Kurang semenit ya. Sudah masuk. Baik jemaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ada waktu sedikit untuk bertanya. Saya persilakan. Baik materi yang disampaikan tadi atau di luar materi. Kemarin-kemarin pembahasan ada yang belum sempat menanyakan karena tidak ada waktu. Saya persilakan. Ustaz Sigit. Yang saya tanyakan yaitu apakah setiap ini nanti pasti akan melalui masa begitu amal baik kita, apakah kita semua harus bersikap Baik, pertanyaan dari Bang Sigit, apakah seluruh umat Rasulullah ini harus transit di neraka dulu, masuk neraka dulu, ya? Nanti setelah persidangan itu, mizanus syar'i, timbangan amal baik amal buruk ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian penyerahan buku amal Allah nyerahkan dengan tangan kanan, kita terima dengan tangan kanan, maka surga tempatnya. Kalau kita terimanya dengan tangan kiri, dari depan atau dari belakang, maka neraka tempatnya. Ya. Jadi kita bahas ini kan orang Islam, ada orang Islam yang munafik, ada orang Islam yang fasik, kan begitu? Ya. Kalau orang Islam yang munafik jelas sudah. Inna munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang Islam yang munafik itu di keraknya neraka, keraknya. Ya. Terus orang Islam yang fasik jelas sudah. Ya. Namanya fasik berarti dia mengumpulkan dosa-dosa kejahatannya. Nah, bagaimana orang beriman?
Orang beriman kan iman itu beda-beda tingkatannya, ya. Kata Nabi sampai 70 lebih tingkatan iman itu. Iman terendah mengambil duri, pecah beling, paku, pindahkan agar kaki orang tidak tertusuk, tidak terluka, ban sepeda mobil, ban sepeda motor tidak kepos. Memindahkan itu iman yang terkecil. Artinya tingkatan iman berbeda-beda. Nah, karena tingkatan iman yang berbeda-beda inilah juga memberikan dampak atau pengaruh kepada amal. Karena dosa pasti nggak ada manusia tidak terlepas dari dosa, pasti berbuat dosa. Nabi mengatakan setiap manusia berpotensi melakukan zina, zina mata memandang, tangan menyentuh, mulut mengecap, hidung membaui, kaki melangkah, imajinasi berangan-angan, dan zina sesungguhnya adalah bertemunya dua khitan. Dan tiap hari kita ini kan berzina, mandang aku, adik bokongah aku, akan berzina itu namanya, ya. Beda orang bini, colek, zina, melangkah, main judi, apa macam-macam, dosa tiap hari orang itu. Maka kemudian potensi ini bisa menyebabkan masuk neraka. Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga, katanya Allah, katanya Nabi begitu. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umat Islam, umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan memasukinya. Qila wa may yaba ya Rasulullah? Siapa orang yang enggan memasuki surga itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang mentaatiku pasti masuk surga. Wa man asa'ani faqad aba, dan barang siapa yang menyelisihiku maka dia yang enggan masuk ke surga. Kita yang taat pada syariat Allah dan Rasulnya pasti masuk surga. Ketaatan kita ini kan beda-beda. Ya tadi itu STMJ tadi itu. Salat ST, salat tekun ST, maksiat jalan terus, ya. Ya begitulah, sehingga kemudian ada hadis tentang syafaat. Hadis tentang syafaat itu kan kita ini sudah masuk di neraka. Dalam peristiwa syafaat itu Rasulullah hadir di samping arsy, lalu kemudian deloson langsung sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah, Muhammad, apa karepmu? Ya Allah, seporan ya Allah. Katanya Allah, bangun. Apa maumu? Umatku di neraka ya Allah, banyak sekali. Ya. Katanya Allah, malaikat masuk ke dalam neraka cari umat Muhammad gosong-gosong, enggak ketemu. Ya, namanya siapa enggak ketemu, wajah sudah gosong semua sudah. Enggak karuan sudah. Lihat dalam hatinya ada keimanan sebesar biji korma, lemparkan ke sungai kehidupan. Ungguan dengan ayu-ayu lagi. Sujud lagi Rasulullah, bangun ya Muhammad. Masih kurang. Apa boleh? Umatku masih ada tersisa ya Allah. Malaikat masuk boleh, cari umat Muhammad yang dalam keimanannya ada sebesar darah. Lemparkan ke sungai hidup, ungguan dengan ayu-ayu lagi. Sujud lagi Rasulullah, apa boleh Muhammad? Kurang begitu. Wah, masih ada ya Allah, tersisa sedikit lagi umatku di neraka, dalam mari pangeran. Katanya Allah, malaikat masuk boleh. Cari umat Muhammad yang di dalam hatinya ada keimanan setitik debu. Kun setitik debu, asalkan tidak syirik. Kun setitik debu. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak semua umat Rasulullah ini langsung masuk surga. Ya. Beda dengan para mujahidin. Orang yang mati dalam peperangan, qital, menebas batang leher orang kafir itu masuk surga tanpa hisab. Enggak ditanya lagi salatnya, puasa, enggak ditanya lagi. Surut langsung surga, wes. Satu yang menjadi kendalanya, kalau dia meninggal dalam membawa hutang, tutup sudah, terhalang dia, hanya hutang toh, ya. Kalau dia nggak punya hutang langsung surut masuk surga, nggak ditanya lagi.
Beda dengan kita. Ditimbang dulu sholatnya, posonya, dan semuanya, dosanya ditimbang semua. Truk, lebih berat kebaikannya, surga pun. Truk, wah, lebih berat dosanya, masuk neraka. Kok seimbang ini? Nah, tata masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Pasti dimasukkan surga insyaallah. Ya. Nah, berarti tidak semua umat Rasulullah itu langsung masuk surga. Beda umat Rasulullah transit gelu ke neraka. Nanti syafaat baru dapat kesempatan masuk surga. Nanti kemudian teman-teman pengajian ini ya di surga gak ketemu si fulan. Ya Allah, temanku si A si B kok gak ketemu di surga ini. Beda di mana pangeran? Katanya Allah, udah neraka. Ya, sana sudah tarik dia, panggil dia bawa masuk ke surga. Ya, jadi orang-orang yang selalu hadir bersama dalam kebaikan itu nanti kemudian mengajukan apa? Semacam gerasi apa gitu kepada Allah. Ini sahabatku selalu hadir bersama kami dalam pengajian, hadir selalu dalam sholat berjamaah, hadir selalu berpuasa berjamaah, kebaikan bersama. Kok nggak saya temukan ya Allah? Panggil dia neraka. Ya. Ada hal-hal yang kemudian banyak hadis-hadis yang menjelaskan persoalan itu. Insyaallah. Itu Bang Sigit ya. Ada lagi? Apa cukup? Oh, silakan. Saya tanya status hadis itu. Saya pernah baca sebuah hadis bahwa seorang hamba itu ibadahnya sudah seperti dia menghubungi surga, bahkan dengan ibadahnya itu surga baginya sudah sejahtera. Dan kalau modal mau menetapkan dia menjadi neraka, maka neraka baginya. Dan ada seorang penghuni bumi dan pelakunya sudah berlaku penghuni neraka, bahkan jaraknya dengan neraka sudah sejahtera. Namun Allah menetapkan baginya adalah surga. Semoga hadis ini menunjukkan ibadah yang telah kita lakukan. Sedangkan di sisi lain Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sebuah mereka dengan usaha kita sendiri. Yang sudah dibuat. Ini korelasinya bagaimana sudah? Yang pertama, yang kedua saya ingin tanyakan tadi tentang di mana perkara-perkara yang baru yang diadakan dalam agama itu adalah perkara bid'ah. Lalu bagaimana dengan suatu sistem? Di mana Islam tidak mengajarkan sistem pemerintahan Islam. Namun jika orang kaum muslimin masih menerima Islam selain Islam, bagaimana penerapan bagi hukum yang bersifat khusus tidak diterapkan dengan hukum 20 tahun atau undang-undang yang berlaku peninggalan Belanda. Belanda kita muslim dalam hukumnya tetap kita lestarikan di Indonesia. Oke, baik, Masya Allah, jazakallah khair. Pertanyaan luar biasa. Pertanyaan yang dimaksud dalam hadis Sahihain, hadis Sahih Bukhari Muslim, kata Nabi, ada orang yang melakukan amalan kebaikan, amalan jannah, amalan surga, seolah-olah antara dia yang surga itu satu hasta, kata Nabi. Satu hasta itu ini, ambil ujung jari sampai sikunya, ini satu hasta. Berarti dia berada di sini, surga sudah berada di sini. Tapi takdir menentukan dia melakukan amalan neraka, lalu dia dilemparkan ke neraka. Yang kedua, Nabi menjelaskan ada orang melakukan amalan neraka seolah-olah antara dia dengan neraka itu satu hasta, kata Nabi. Tapi takdir menentukan dia melakukan amalan jannah, lalu dia dimasukkan dalam surga. Kesannya kan amalan-amalan kita lakukan sebelum kita melakukan maksiat itu, atau saat kita meninggal dalam kemaksiatan itu, seolah-olah tidak dihitung, tidak dianggap. Kok kita bisa masuk neraka? Kan begitu. Kalau penjelasan yang menyangkut bahwa kita masuk neraka itu memberikan suatu dampak pelajaran yang sangat berharga agar kemudian kita tidak meremehkan maksiat. Karena ketika kita meremehkan maksiat, menganggap diri kita ini sudah banyak amalan ibadahnya, amalan solehnya, maka kita sombong. Dalam kitab-kitab ditulis oleh orang-orang soleh, para ulama salafus soleh itu ada kisah begini. Ini kakak beradik. Kakak ini ahlu ibadah. Tiap hari di mihrab dia. Ini mihrab. Gak pernah keluar kecuali urusan dunia sesat. Langsung datang ke masjid, ibadah, berzikir terus. Gak pernah keluar masjid.
adiknya ya ahlu maksiat, bahkan dia punya lokalisasi pelacuran. Oh, semua yang gemuk dirasakan, yang kurus, yang putih, si celem apapun dirasakan semua. Lah, jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala, ada namanya titik jemu, titik jenuh. Manusia itu ketika banyak melakukan ibadah kebaikan itu ada titik jenuhnya. Orang bermaksiat itu juga ada titik jenuhnya. Kilas balik titik jenuhnya ini yang penting ini. Ya, penting. Nah, ketika sang kakak ini merasa amalnya sudah hebat super gitu, dia pikir, wah, kalau saya mencicipi sedikit maksiat kan masih banyak, masih nutut ibadah saya, kebaikan saya. Maka dia datang ke adiknya ingin menikmati salah seorang pelacur di sana. Sang adik dalam waktu bersamaan sangat gelisah, ketakutan dengan dosa-dosa dilakukan. Deremar ya, seandainya saya mati dalam kondisi gini, aduh, saya harus datangi kakak saya mau bertobat, saya mau mengikuti jalan kehidupan ibadah seperti kakak saya. Jadi dua-duanya salipan. Kakaknya sampai ke lokalisasi pelacuran, di matang adik. Oh, adik keluar, tak tahu, tak deremar. Ya. Kakak adiknya nyampe di masjid, tanya, mana kakak saya? Bu tadi keluar, tumben dia baru kali ini keluar begitu lama. Akhirnya nyampe di sana, sang kakak digoda sama pelacur. Ayo mas, diskon 30%. Ya kalau nggak mau ya 50% lah. Ya kalau bisa free aja sudah, tidak apa-apa. Ini kan ya lokalisasi milik adikmu, ya gratis sudah. Dia pikir-pikir, kayak apa sih maksiat? Udah dicicipi maksiat, cat. Sang adik sampai sana nggak ketemu kakaknya. Atas petunjuk mereka, kamu mandi junub dulu, mandi besar apa semua dulu. Lalu kemudian tobat, kamu sholat dan berzikir meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, malam itu terjadi gempa bumi yang hebat. Masjid runtuh, lokalisasi runtuh, semua runtuh. Tim evakuasi mayat menemukan sang adik yang ahli maksiat dalam posisi sujud di dalam masjid dan sang kakak ahli ibadah dalam posisi bugil bermaksiat di lokalisasi pelacuran. Innamal amalu bil khawatim, kata Nabi, sesungguhnya auditnya orang itu tergantung akhir semapan atau secuba. Penutup kehidupan orang itu baik apa jelek? Husnul khotimah apa sul khotimah. Nah, korelasinya ibadah-ibadah kebaikan yang lalu itu remah. Ya. Pertama, bahwa Allah nggak pernah zalim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang melakukan kebaikan sebesar dzarrah tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kebaikan itu lipat gandakan. Kullu amali bani Adam al-hasanatu bi asyri amsalih ila sab'ati difin. Seluruh amal yang dilakukan anak cucu Adam, kebaikannya untuk dirinya sendiri, dan kebaikan itu Allah pergandakan 10 sampai 700 kali lipat. Ya. Jadi kebaikan dilipat gandakan dan dosa itu tidak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dihitung, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia masuk ke neraka itu bagian dari efek jerak. Karena dia menunjukkan kesombongannya. Dia nggak mau bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa maksiat itu kecil. Sehingga kemudian dia mengapa ibadah saya kan banyak, sholat malam saya, sholat duha saya, puasa kami, puasa Nabi Daud, bla 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 bla. Wah, nututlah kalau saya bermaksiat sedikit. Akhirnya dia dimasukkan neraka. Masuk neraka itu bagian dari shock terapinya Allah kepada hamba tadi. Ya. Tapi kemudian tidak selamanya, karena dia punya amal kebaikan-kebaikan, syafaat Rasul dan semuanya, kemudian menolong yang bersangkutan tadi. Makanya kan orang-orang masuk ke dalam neraka tadi lalu mendapatkan syafaat, itu kan aneka ragam dosa yang dilakukannya, maksiat yang dilakukan, aneka ragam. Ya. Nah, jemaah dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti ketika para dai yang berdakwah dalam hadis itu, kelak di neraka para dai, duat ini, ustaz, kiai, ulama, habib semua digasing di neraka. Kepalanya dari kaki, kaki jadi kepala.
Putut. Ya, mudah-mudahan saya enggak ya. Diteriakin sama jemaahnya, "Wah, Ustaz, Kiai Habib, dalam apa masuk ke dalam neraka. Kami umatmu ini mustamim masuk surga." Ya, katanya Ustaz Kiai dulu. Iya, saya dulu waktu ceramah itu hanya sekedar teoritis. Ya, sekedar nyampaikan toh. Saya enggak amalkan. Kamu mendengarkan ceramah saya, mengamalkan ceramah saya, kok masuk surga, kok masuk neraka, juga asing. Ya, apakah Ustadz Kiai ulama ini tidak ada kebaikannya? Pasti banyak juga kebaikannya. Masuk neraka juga. Jadi masuk neraka orang itu motifnya beda-beda. Itu tergantung Allah. Kita nggak bisa mendikte Allah. Ya, itu haknya Allah sudah. Kenapa dan bagaimana dan seterusnya. Ya, itu tergantung Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah gitu Ustaz ya. Sudah cukup kira-kira. Enggak, kalau belum masih ragu dilanjutkan. Oh, terus yang kedua adalah tentang hukum masalah bid'ah. Bid'ah itu sepakat para ulama berkaitan dengan ibadah. Ya. Bid'ah itu berkaitan dengan ibadah. Bukan berkaitan dengan urusan dunia. Ada sampai apa disiplin dalam bid'ahnya, sampai mic ini pun bid'ah. Zaman Nabi nggak ada. jadi sesuatu di zaman Nabi nggak ada itu bukan bid'ah. Belum tentu. Masuk ke dalam urusan agama apa enggak nih? Urusan ibadah apa enggak ini? Kan begitu, ya. Karena kalau semua tidak ada zaman Nabi itu bid'ah, wah susah kita ini. Sampai untuk makan kurma tiap hari, makannya gandum, rumahnya sampai pakai atapnya kurma, dindingnya pakai pelepah kurma, sholat gak boleh pakai keramik, pakai karpet kayak gini, tanah, pasir, zaman Nabi. Kemana-mana sampai nggak boleh naik sepeda motor, naik mobil mewah loh, harus naik unta, kuda. Kira-kira tambah susah nggak kami? Maka Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih fasih, lebih mengerti tentang urusan dunia kalian. Kalau ada perusahaan agama, tanya pada aku, kata Nabi. Tapi kalau urusan dunia, dah terserah kalian. Selama tidak menabrak aturan-aturan Islam. Ya, asbabul wurud itu ketika Nabi mengawinkan korma, gak buah-buah. Kata sahabat, begini ya Rasulullah, cara ngawinkan korma itu begini. Buahnya lebat. Kata Nabi, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian lebih ngerti, lebih fasih. Ya, tentang proses zaman berubah-berubah. Kalian lebih ngerti. Sudah, urusan dunia terserah. Tapi urusan agama, tanya kepada aku. Nah, jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala, sistem demokrasi, sistem peninggalan zaman Belanda dan seterusnya, ya. Sistem aturan dalam kehidupan itu masuk dalam urusan agama apa urusan dunia? Jadi harus dulu ya, harus didudukkan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kajian tentang daulah Islamiyah itu dibahas di bab tauhid, di kitab tauhid atau di kitab fikih. Tentang urusan pemerintahan ini dibahas di mana? Di kajian tauhid atau kajian fikih? Di kajian asas, usuluddin atau di furu'iyah? Ini harus jelas dulu. Karena berhubungan wa man lam yakum bima anzalallah faulaikumul kafirun fasiqun dzalimun. Kan begitu yang selalu dibawa oleh orang-orang. Ya. Kalau kalian tidak mau berhukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasar Al-Qur'an, kafir, fasik, zalim, kan begitu konsekuensinya. Ya. Makanya saya selalu bilang ke mereka, sampean ngomong kayak gini, sampean kerja di mana? PNS Pak Ustadz, oke. Kerja di mana? Swasta, BUMN, gini. Oh ya sudah, oke. Sekarang kita harus komitmen, harus komitmen.
Kenapa kamu tunduk pada aturan yang dibuat oleh pemerintah? Masuk hari Senin Selasa seragamnya ini. Masuk harus jam 7. Ya. Kenapa kamu taat pada mereka? Taat pada mereka berarti togut, kafir kamu. Kan dia iya hukumnya. Kenapa sampai kerja di gudang garam, masuk jam sekian, keluar jam sekian, nggak boleh gini, pakai seragam ini Senin Selasa, Rabu Kamis gini dan seterusnya. Yang buat aturan sopo kan manusia. Taat pada aturan manusia berarti konsekuensinya rusak tauhidnya, kafir nanti. Sampai nanti lampu merah jangan berhenti, lanjut. Tina tabrakan mati pun tina lah. Ya, tak usah ambu sampai ya. Kok berhenti sampai lampu merah? Siapa yang buat aturan? Ya lalu lintas atas yang buat aturan itu. Kok manut sampean? Gitu ya? Berarti sampean ikut ada pada aturan manusia. Jadi kajian ini masalah daulah Islamiyah itu, pemerintahan Islam itu, karena ada yang kemudian kelompok saudara kita yang selalu mengusung tema tentang khilafah. Semua umat Islam ini itu selalu bicara khilafah. Orang yang jarang menyebut khilafah itu bukan mereka nggak punya ideologi untuk menghadirkan khilafah, bukan. Ya. Terus pertanyaannya, ingin mendirikan khilafah ini, kira-kira apa persiapannya? Mau revolusi? Sudah siapkah tentaranya yang ngerti Islam? Tentara yang makan dengan kanan, minum dengan makan dengan kanan, tentara yang kemudian melihara jenggot, celana cingkrang, ya, sholat tepat waktu, selalu ini kebaikan dan seterusnya. Sudah siap semua itu. Polisinya, anggota DPR dan semua dan seterusnya. Siap revolusi. Kalau mau khilafah. Belum apa-apa sampai mati sudah dihancurin. Mana sampai punya kekuatan? Suruh masuk, sistem tidak masuk dia, teriak-teriak dari luar. Begitu ditutup, FPI ditutup, yang lain ditutup, siapa yang berani? Katanya siapa itu? Pengacara coba dari PBB. 100 ulama, 100 orang yang ilmuwan berpendidikan tinggi, ya, bisa dikalahkan oleh seorang dungu, tapi dia punya kekuasaan. Kalau dia orang dungu jadi presiden, mau lawan sama ya? Tutup, tidak mau. TNI, Polri, Satpol PP datang, ente pun. Tak iso sampai lawan, tak iso. Ustaz Kiai ulama mau mati. Kenapa Habib Rizik boleh-boleh masuk penjara? Siapa yang berani? Iya. Nah, jadi jamaah dimuliakan di sini Allah Subhanahu wa taala. Produk hukum peninggalan Belanda ini. Belanda menjajah Indonesia berapa tahun? 350 tahun. Abid apa Sukone? Ya. 300. Indonesia merdeka sudah berapa lama? Proklamasi perayaan HUT kemarin sudah usia berapa? 77. Belum sampai 1 abad. Merdekanya belum sampai 1 abad. Penjajah Belanda ya menjajah Indonesia 350 tahun. Seimbang nggak kira-kira? Nah, jamaah dimuliakan dicinta Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak muda banyak di masjid apa di luar masjid? Pengurus masjid tulis dilarang bawa anak-anak. Anak-anak ramai dimarahi oleh pengurusnya. Akhirnya anak-anak jarang masjid, pemuda-pemuda jarang masjid. Duduk di situ, kamu ini datang duduk di masjid toh. Sudah sana. Tukang beca ada mampir, nggak boleh kamu, nggak sholat, nggak boleh pakai. Aduh, remar ya. Salah siapa itu? Yang umat Islam ini betah di masjid aja belum tentu, yang di masjid aja belum tentu bisa membawa pada kemaslahatan dan kebaikan. Terus mau ngapain kita ini?
Maka kemudian semua kita tidak boleh putus asa. Khilafah itu, daulah Islamiyah itu pasti akan tegak berdiri. Kapan? Wallahu a'lam. Kalau Imam Mahdi jelas sudah. Sebelum Imam Mahdi ini apakah khilafah ini siap tegak? Wallahu a'lam. Tergantung sejauh mana umat Islam ini semuanya bisa bersatu apa enggak umat Islam ini. Pengajian-pengajian diadakan ini melahirkan orang-orang yang semakin paham dengan Islam, punya giroh semangat untuk mengamal Islam atau tidak. Nah, banyak ya komponen-komponen, banyak sekali hal-hal yang kemudian perlu kita evaluasi. Jadi kita tetap berusaha untuk menuju kepada khilafah daulah Islamiyah yang di atas juga punya usaha. Maka kita perlu memproduksi orang-orang baik ya, sehingga kemudian ke depan harapan kita juga jauh lebih baik lagi. Nah, sehingga saat ini kalau kita mengikuti produk-produk Belanda, saat ini kita berada di hukum atau sistem demokrasi, bukan kita setuju, bukan. Ya. Tapi ini darurat, nggak ada sudah. Ya. Belum saatnya. Sehingga kita bagaimanapun juga ya namanya darurat, ad-darurat tubil mahdurat. Yang namanya darurat hukumnya juga darurat, konsekuensinya darurat juga. Ya. Karena kalau kita ini jamaah dimuliakan dicintai Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian ada orang saking anunya golput. Nah, ini bahaya ini. Orang yang golput itu sama saja dia mendukung orang-orang dolim jadi penguasa. Begitu pemilihan, terutama presiden ya. Kalau bupati apa ini ruang lingkupnya kecil, terutama presiden. Jangan sampai presiden nanti ada yang golput, jangan sampai. Ya, karena begitu orang yang golput itu, Anda bisa bayangkan organisasi ini golput sekian ribu orang, organisasi ini sekian ribu orang, ada mungkin jutaan orang yang golput. Berapa banyak suara yang kobong? Berarti ketika perhitungan secara demokratis orang-orang rusak yang parah ini yang menang, maka ya habis kita. Makanya kemudian Nabi itu ketika dihadapkan satu masalah, Nabi memilih kadar madarat yang paling rendah. Dua-duanya nggak baik semua. Tapi dari dua-dua ini pasti ada di antara yang kedua ini lebih baik salah satu di antaranya, yaitu yang dipilih. Ya. Itu namanya hukum demokrasi. Demokrasi suara terbanyak, suaranya pelacur, suaranya senok, germo, suaranya ini semua hadir semua. Nah kalau orang baik-baik kemudian nggak pilih, itu demokrasi. Habis kita nanti. Ya. Nah, kajian ini menjadi panjang, insya Allah bisa kita diskusikan di lain waktu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hadza astaghfirullahal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.